Gue nggak gila-gila masuk surga, say. Gue mah di neraka juga udah nggak apa-apa. Happy, ketemu temen-temen gue banyak. Siapa tahu nanti gue bisa bikin acara di situ. Ketemu Michael Jackson. Nah, ketemu Michael Jackson. Ketemu siapa lagi? Whitney mau meninggal? Belum. Bukan, penyanyi reggae cewek yang meninggal gara-gara overdosis itu siapa? White siapa tuh? Amy Whitehouse. Gue ketemu Amy Whitehouse di neraka. Terus gue ketemu siapa lagi? Oh, gue mending masuk neraka aja. Di situ gue banyak ketemu sama artis juga. Bukan artis Indonesia ya, males banget. Ya, neraka jahanam. Apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahanam? Ya, saya ulang, apa bedanya neraka biasa dengan neraka jahanam? Sekarang kita gunakan Qur'annya aja. Ya, Quran surah keempat masih di ayat di surah yang sama, ayat 56. Ayat 56, posisi paling kanan di pertengahan di mushaf standar. Baik, ini yang tidak menggunakan kata jahanam, cuma neraka saja. Nar. Kan yang tadi bunuh biasa tempatnya di mana? Neraka. Baik, sekarang yang kedua jahanam. Kita ambil yang neraka biasa dulu ya, sebelum ke neraka jahanam. Yang biasa dulu. Baik. Ada ayatnya? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang selalu ingkar dengan petunjuk-petunjuk kami, kalau ada kata kafar, ini bukan menunjukkan orangnya. Awas, hati-hati. Bukan menunjuk orangnya, tapi pada perilakunya. Baik, tapi pada perilakunya. Jadi ada orang-orang yang perilakunya menyimpang dari aturan Allah. Maaf, kalau yang tidak beriman menyimpang, wajar karena nggak ada imannya. Saya mau tanya, ada nggak orang Islam yang menyimpang dari aturan Allah? Ada. Diajak sholat, susah. Dengar azan marah-marah misalnya. Diajak ngaji, ngajak berselisih, bisa terjadi itu. Ya, ada. Nah, kalau ada orang-orang seperti ini, tiba-tiba banyak amal salahnya, sedikit amal solehnya, di akhirat nanti timbangan amal salahnya lebih banyak, amal solehnya sedikit, dimasukkan ke dalam neraka. Perhatikan, neraka tingkat paling ringan, di situ ada jahanamnya enggak? Tidak, disebutkan nar saja. Apa siksaannya? Perhatikan kalimatnya, saufan nuslihim nara, maka kami akan tarik, nusli itu tarik ubun-ubunnya, dicelupkan ke dalam neraka. Disiksa paling ringan di neraka itu adalah saat seseorang sudah dihisab tempatnya neraka, itu ubun-ubunnya ditarik tuh, yang paling ringan. Dari kata nusli, ya, tasla naran hamiyah, gitu kan? Ada disebutkan, ada sebagian tempat yang disebutkan. Jadi kalau ada kata asla yusli, nusli, itu ubun-ubun yang ditarik begini. Maaf Pak ya, puncak kemuliaan manusia itu ada di mana ya? Di kepalanya. Makanya kalau ada orang-orang kan mau diseret dalam urusan dunia untuk merendahkan dia, kepalanya ditarik kan? Saat kita ingin bersujud kepada Allah, kita turunkan kepala kita untuk menunjukkan bahwa ini puncak penghambaan yang paling tinggi. Maka ketika di akhirat nanti, maaf kalau dalam urusan dunia Anda pernah diseret, yang tahu cuma teman dunia saja. Anda diseret di Bekasi misalnya, sama orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, diseret kepalanya, yang tahu cuma orang Bekasi. Tapi saat Anda diseret misalnya di akhirat nanti, itu dibuka semua alam langit dan bumi melihat Anda. Ini rupanya manusia ini, diseret di bawah tuh, ubun-ubunnya ditarik begini. Ya. Dan nusli yang kedua, asla yusli itu bisa berarti sesuatu yang dicelupkan dan diangkat kembali. Pernah bikin teh celup? Teh celup? Pernah? Halo? Ya, teh celup itu kan masukkan, angkat begini ya, masukkan, angkat. Nah ini neraka yang paling ringan siksaannya, diambil ubun-ubunnya, dicelupkan ke neraka, angkat begini, celupkan, angkat. Jadi ada malaikat yang memang tugasnya cuma celup, angkat gitu. Ya. Bukan angkat biasa, bukan celup biasa. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan begini, hancur semua tubuh plus dengan kulitnya. Kenapa di sini disebutkan kulit? Ya, kulit sebagai perwakilan dari seluruh anggota tubuhnya, karena kulit ini bagian dari indera perasa yang sangat tajam. Ya, pekat. Ya, jadi kalau kulitnya ini diibaratkan dengan lukisan kulit di sini, seakan-akan bahasanya bukan kulit kalau ingin terjemahkan lebih luas, seakan-akan ingin mengatakan maaf ketika masuk ke neraka ini itu sakitnya menjalar ke seluruh bagian organ tubuh. Bukankah saat kulit itu kena kemudian yang lain merasakan ya? Maka kata Allah, saya akan buat rasa nih ketika dicelupkan semua organ tubuhnya merasakan. Jelas ya? Tapi nggak sampai situ, begitu hancur semuanya ya, perhatikan, baddalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi sembuh lagi, celupkan hancur lagi, angkat sembuh lagi. Baik, informasi saja, satu harinya sama dengan, tahu dari mana?
Tahu dari mana 1000 tahun? Baik, Quran surah ke-32 itu kan? Ya, surah ke-32 itu kan? Saja yang kita bacakan dalam setiap Jumat itu kan? Baik, dari ayat kelimanya itu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dalam seharinya malaikat naik hitungannya sampai dengan 1000 tahun. Sehari sama dengan 1000 tahun. Baik, jadi kalau ada orang, maaf, masuk ke neraka itu neraka biasa sehari aja, itu hukumannya sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau ada yang dicelupkan 1 detik aja ke neraka biasa, sedetik aja, celup sedetik, itu sakitnya sama dengan 48 hari. Angkat lagi, celup lagi 1 detik, 48 hari. Angkat lagi, celup lagi 1 detik, 48 hari. Itu neraka biasa. Kalau nggak percaya silahkan aja. Ya. Itu kan diinformasikan supaya kita menghindarinya, bukan terlibat di dalamnya. Ini kan aneh ini, diinformasikan masih mau terlibat di dalamnya juga. Makanya kata para ulama, manusia ini memang agak aneh itu. Bahkan sekarang kalimat aganya jadi semakin hilang, pada aneh. Ya. Ingin masuk surga, tapi selalu melakukan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Ingin menghindari neraka, tapi senantiasa mengerjakan perbuatan yang menjerumuskan dia ke dalam neraka, kan aneh. Sudah sadar akan meninggal, Bapak Ibu, ada yang tidak meninggal di sini? Ya, akan meninggal. Kapan meninggalnya? Ya, bisa terjadi kapan saja. Hari ini mungkin. Nah, ini yang paling aneh. Sudah tahu akan meninggal dan kapan saja bisa terjadi, masih bermain-main dalam kehidupannya. Dan masih sempat berbuat maksiat gitu. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terjaga dari keburukan, selalu ingin baik, coba rasakan setiap terfikir berbuat yang tidak baik, rasakan seketika akan meninggal. Ini ada minuman, bukan minuman Anda. Begitu Anda mau ambil begini, nantilah saya bilang nanti sekalian. Rasakan, begitu Anda ambil, Anda mau teguk itu, malaikat maut datang menjemput Anda. Itu insya Allah akan selalu dijaga, Pak. Anda masuk ke kantor sendirian, di ruangan kantor, mau tanda tangan proyek itu kan, yang nilainya miliaran, tapi dengan cara yang salah, haram. Padahal sholatnya dikerjakan, ikut taklim juga, godaan tidak biasa. Bayangkan ketika tanda tangan itu, malaikat maut datang menjemput Anda. Itu paling gampang. Paling gampang. Antum kajian, temannya sedang wudhu, penanya di situ mau nulis cepet-cepet, nanti bilangnya lah gitu kan. Antum nggak ada pena, tiba-tiba ngambil pena temannya, tulis dulu gitu kan. Hati-hati, antum belum aman tuh. Ya, dianya memang sedang wudhu, Anda berniat nanti sekalian pas pulang saya bilang, tadi saya pinjam pulpen kamu gitu kan. Tapi apakah Anda bisa menjamin Anda bisa bertahan dalam kehidupan sampai dia kembali dari wudhunya? Belum tentu. Karena itu hati-hati gitu. Ya, hati-hati, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita itu terjamin, ya, terjamin dalam nuansa kapan saja bisa pulang. Jelas di sini? Baik. Saya kembalikan dulu ke bahasan kita sekarang. Yang di neraka biasa saja hukumannya sudah seperti itu. Bagaimana dengan neraka jahanam? Neraka jahanam itu jangan tunggu sampai ke nerakanya, di alam kubur aja sudah mulai ditampakkan itu. Nih tempat kamu ini nih. Ya, Quran surah ke-40. Ya, Ghafir atau Al-Mu'min nanti dibaca kemudian saja, dibuka nanti dari ayat ke-45 sampai ayat 47-nya. Ya. An-naru yu'radu 'alaiha ya ghuduwwan wa 'ashiyya. Di neraka ditampilkan kepada orang-orang ini di setiap pagi dan petang. Setiap waktu neraka aja dikasihkan pada dia tuh. Tampilkan. Dan mohon maaf ya, mohon maaf. Orang-orang yang masuk neraka jahanam, pernah dengar istilah ini? Dengar istilah ini? Masuk surga tanpa hisab, pernah dengar? Baik, itu sering kita dengar. Tapi Anda juga mesti dengar. Ada orang masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab, saking cepatnya masuknya itu. Dalam tanda petik ya, saking cepatnya. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 100 sampai 101. Posisi paling kiri sebelah atas ke pertengahan. Nah, jadi orang-orang yang masuk neraka ini yang cepat sekali seakan-akan nyaris tanpa hisab, yang masuk itu bukan neraka biasa. Kalau neraka biasa masih ada amal, Pak. Ini amal cari-cari sampai yang sunnah-sunnahnya itu. Begitu tidak juga ketemu, banyak amal jeleknya, yang salahnya, ya sudah neraka dia. Tapi jahanam tidak. Wa aradna jahannam yawma idzil kafirina arba. Jadi saat hisab itu, proses di hari kiamat, nanti kita akan saksikan sendiri, wallahu a'lam bissawab. Saat orang mulai melihat, ya maaf ya, ada orang yang cepat melewati sirat tuh, cepat langsung masuk ke surganya. Bahkan dari sejak menerima kitabnya, ada yang dari kanannya senang luar biasa, ada yang mohon maaf di belakang punggungnya, ada dia merasa ketakutan luar biasa. Tiba-tiba ada orang-orang yang tegangnya luar biasa. Saya nanti di mana ya? Kitab saya di kanan atau di kiri atau di punggung di belakang saya. Tiba-tiba ayatnya turun. Udah, kamu nggak usah banyak mikir deh. Tempat kamu di sini nih neraka jahanam, nanti langsung masuk aja.
Ya, capek kalau dipikirin juga. Wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arba. Pada saat itu ketika orang sibuk memikirkan hisab, kami tampilkan pada golongan ahli neraka jahanam. Tempat kamu akan di sini. Gak usah banyak mikir, nanti langsung ke sini aja. Dibayangkan tuh. Siapa orang-orang ini? Ayat 101-nya. Ternyata bukan cuma kafir di sini, bukan cuma orang tidak beriman saja. Ada orang-orang beriman yang sulitnya luar biasa. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, yaitu orang-orang yang matanya ya, sulit sekali mendapati petunjuk saya, sulit digunakan ingat kepada saya. Kalimat zikir itu segala kegiatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, bahkan telinganya sulit dengar itu. Ada orang sudah mengatakan Islam, dengar azan Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang masih telat, yang ini masa malah marah-marah. Kenapa azannya dekat rumah saya? Oh, Masya Allah. Yang jadi masalah kenapa rumah Anda dekat dengan suara azan? Ya. Ini kan aneh ini. Ya. Anda dengar panggilan manusia biasa aja, kenapa dengar panggilan Allah jadi marah-marah? Coba Anda, Pak Ibu sekalian, ini kan ditujukan untuk orang yang sholat, bukan untuk saya. Wah, Masya Allah, gitu kan. Anda pernah ke bandara? Pernah ke bandara? Halo? Di airport ya? Baik, ada panggilan di situ? Baik, panggilan siap-siap, panggilan pesawat nomor sekian. Maaf, kadang-kadang yang dipanggil Anda atau orang lain? Pesawat Garuda dengan penerbangan sekian siap-siap, padahal Anda mau naik batik misalnya, yang dipanggil orang lain, tapi kan Anda nggak marah. Kedengaran Anda juga, suaranya kencang juga gitu kan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa panggilan dunia orang biasa-biasa saja, panggilan Allah bisa pada sewot tuh ya? Kan pada aneh orang-orang ini ya. Nah, tapi yang paling indah adalah dipanggil lewat panggilan, belum mau datang juga, saking sayangnya Allah. Ini yang paling indah. Allah itu tidak akan membiarkan seorang hamba kembali ke akhirat kecuali dia telah mendapatkan petunjuk sampai ke puncaknya. Kalau telinganya nggak bisa dengar, barangkali matanya masih mau lihat. Dia nggak mau ke masjid, belum ke masjid, tiba-tiba diperlihatkan di depan matanya orang mulai berangkat. Dari orang dewasa, anak kecil, orang sudah mulai masuk ke masjid, dia masih betulin mobil begini gitu kan. Mulai lewat, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ah, nggak dilihat juga begini. Lewat sampai anak kecil, Om, masjid yuk. Udah nanti Om nyusul, Masya Allah, ke masjidnya enggak gitu kan. Nah, orang-orang seperti ini yang sulit diingatkan saat di dunia, itu bahkan langsung disebutkan, udah neraka jahanam kalau dia tidak bertobat selama hidupnya. Nah sekarang perhatikan sini, orang yang membunuh ini, kalau ada niat pembunuhan dalam dirinya, maka tempatnya paling minimal di neraka biasa dengan siksa seperti tadi. Kalau itu direncanakan, maka tempatnya di neraka jahanam, khalidan fiha, nggak akan pernah keluar dari situ, kekal di dalamnya. Nggak akan cukup sampai situ. Kalau dia tidak bertobat, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepada orang itu. Maaf ya, kalau Anda dimurkai orang Bekasi, pindah aja ke tempat lain, gampang. Tapi kalau Allah murka dengan Anda mau lari kemana? Nggak mudah gitu. Wala'anahu, nggak cukup dilaknat oleh Allah, dilaknat gitu. Hati-hati. Kalau sudah dilaknat oleh Allah, wa'adda lahu azaban, bukan azab biasa tapi azab yang berlipat.